Selamat pagi, Jess. Saya buat komen khusus. Ini ya sayang ya, di Facebook nggak bisa di-replay. Saya harus nunjukin gambarnya seperti apa. Ada satu komen itu, ya ada satu komen yang berhubungan dengan HIV. Anda tahu HIV nggak, Pak? HIV, HIV, HIV. Ya, saya pernah pernah sampaikan itu tentang materi HIV ini. Cuman mungkin sudah lupa ya. Saya belum mendapat replaynya dari uploadan tahun yang lalu. Nih contohnya Jess, lihat Jess. Nih Jess, kamu lihat Jess. Ada pertanyaannya begini. Saya tidak sebutin yang tanya ya, karena saya juga tidak mau menunjukkan siapa yang tanya. Mau nanya Pak Jess, dapatkah orang yang terdiagnos HIV lepas dari obat seumur hidup? Tidak bisa Pak. Saya belum pernah ketemu itu. Ya, kenapa? Karena obat HIV itu dia sifatnya mengkarantina. Jadi orang yang mau sehat, dia bisa sehat normal seperti kita, tidak ada masalah. Dia juga bisa menikah lagi, dia bisa punya anak, bahkan anaknya juga tidak kena, tidak tertular dengan HIV. Kalau dia rajin, jadi model orang kena HIV itu sama persis dengan orang yang pankreasnya rungkat, pankreasnya rusak. Dia harus suntik insulin rutin, tidak bisa berhenti seumur hidup. Ya, itu kelainan yang harus orang terima karena kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam hidup. Jadi ada obat-obat yang disiapkan khusus untuk teman-teman yang sudah bermasalah dengan HIV itu. Nah, yang saya tahu rumah sakit yang menangani adalah rumah sakit bungsu. Karena saya pernah berurusan dengan seseorang di situ, jadi saya tahu paham betul sampai pulih orang itu. Dari saya ketemu orang itu di emperan sampai dipulihkan dari berat badan cuma 13 kilo sampai kemudian dia punya berat badan mencapai 68. Tingginya 178 itu anak. Saya yang rumah. Nah, saya sempat emosi karena ini ya namanya anak sudah putus asa ya. Kamu harus tahu psikologinya orang anak ini. Sempat saya angkat dengan tangan saya di jendela lantai 3 kalau saya tidak salah itu di rumah sakit bungsu. Lu mau hidup atau lu mau mati itu. Itu kalau terjadi saya lepaskan dari jendela itu, saya mungkin udah di penjara. Tapi cara saya untuk ngantemin anak itu ya kayak begitu caranya. Ya nggak bisa dilus lembut itu kalau saya nggak pernah menggunakan cara seperti itu. Karena cara seperti itu nggak mendidik kalau menurut saya. Didikan sama ajaran itu beda. Didikan itu harus keras pakai pecut. Didikan itu harus pakai cambuk. Nah, itu yang terjadi. Nah, apa yang terjadi? Orang-orang itu karena udah putus asa dan menurut dia nggak bisa sembuh, ya ketika diinfus, infus dicabut. Ketika didonor, donornya dibuang. Nah, itu yang terjadi seperti itu. Wah, itu susah itu. Memulihkan psikologi itu kayak gitu nggak gampang. Sampai dia benar-benar menerima dirinya dan kemudian mau nurut dan kemudian dia bisa ngikutin petunjuk dokter yang ada. Ya, sekali lagi saya nggak punya kemampuan untuk itu karena saya bukan ahlinya. Saya bukan ahli untuk masalah-masalah konvensional medicine seperti itu. Nah, ketika dia sudah nurut, ya itu butuh waktu berapa itu? Di rumah sakit kalau nggak salah 6 bulan. 6 bulan di rumah sakit. Itu saya bolak-balik ngurusin ini anak. Karena menurut saya ini anak udah dibuang sama keluarganya. Udah sebatang kara lah. Walaupun punya kakak, punya saudara, tapi nggak dianggap. Sampai akhirnya ngikut saya. Ngikut saya menjadi kru di outbound saya. Ini anak ini. Benar-benar semangat karena pulih. Nah, dari mana itu dipulihkannya? Nah, ada obat khusus yang diminum sama dia dan itu harus rutin, tidak boleh telat. Kamu kalau biasa minum jam 1 siang, ya harus tiap saat jam 1 siang diminum. Jadi tidak bisa berpindah-pindah, tidak boleh lupa. Hidupnya harus pakai alarm. Ya, nah itu bisa mengkarantina itu virus-virusnya HIV itu. Apakah virus-virus itu bisa dilenyapkan dari tubuh? Walau alam, saya tidak tahu. Tapi ketika dia terus-menerus mengkarantina virus itu dengan obat tadi, itu kan kayak pasukannya HIV itu di apa namanya? Apa? Di karantina kan, nggak bisa keluar dia, diikat sama obat itu kan. Nah, kamu bisa minum racikan macin, itu yang saya tahu.
Minum racikan macin, minum suplemen, suplemennya cukup banyak itu. Karena memang betul-betul harus lebih banyak suplemen yang harus dimasukkan. Dan memang harus membuang semua yang berhubungan dengan perusak-perusak sel. Perusak-perusak sel itu kan gula. Ya gulanya harus dibuang, nasinya harus disingkirkan, tepungnya disingkirkan, jajanannya disingkirkan, terus kemudian bukan nggak boleh ya, tapi disingkirkan. Artinya apa? Itu betul-betul dibatasi. Kamu sendiri yang harus memutuskan. Kalau kamu biasa jajan, ya jajannya harus singkirkan. Boleh jajan nggak? Boleh. Sebulan sekali jajan satu kali gitu. Nah, kalau jajan harus diurut. Oh, bulan ini pisang goreng, oh bulan depan tahu goreng, oh bulan depan lagi apa. Itu kamu yang harus menentukan, enggak bisa enggak. Karena apa? Karena kamu mau membuat selmu kuat, selmu jagoan. Nah, ini yang terjadi ketika kamu mendengarkan tentang pembahasan saya tentang IF. Kenapa banyak orang yang menjalankan IF jadi rungkat? Karena selnya tidak dimanjakan, selnya justru malah dibiarkan. Kamu tidak makan 16 jam, setelah 16 jam makan sembarangan, termasuk gula, termasuk apa boleh dimakan. Nah, selmu rungkat karena selmu hanya diasupkan dengan air putih dan kopi atau teh. Nggak bisa, Pak. Selmu harus ternutrisi sehingga kamu 16 jam, 18 jam seperti yang saya anjurkan, vitalitasnya naik ya karena selnya harus dinutrisi. Makanya kenapa bedanya anjuran saya dengan IF? Kelihatan banget bedanya, nampaknya jauh banget ya karena saya selalu menganjurkan minum racikan macin. IF tidak menganjurkan racikan macin karena yang dia jual menu itu menu IF itu. Menu IF masakan itu di dalamnya ada gula. Ya, ditambah lagi ada nasi, ditambah lagi ada lauk pauk yang dimasak lagi. Ditambah lagi ada buah, ada sayur. Nah, itu kan gula semua itu. Jadi kelebihan gula yang ada di dalam menu itulah yang membuat kamu jadi seringkali yang satu dilakukan, yang satu tidak boleh diabaikan. Kenapa orang menjalankan IF masih kena trigliserid? Kenapa menjalankan IF masih kena asam urat? Ya karena dia melakukan yang satu tapi tidak menghilangkan yang lain. Bedanya dengan kalau anjuran saya kan kamu harus minum racikan macin. Kamu harus minum suplemen. Nggak minum racikan macin nggak apa-apa, tapi harus minum suplemen. Kenapa? Selmu yang butuh makan, bukan mulutmu. Kalau kamu hanya memberi makan mulutmu yang kamu terima rasa. Tapi kalau kamu memberikan makanan selmu, sehat badanmu. Nah, itu kata kuncinya. Demikian juga dengan HIV. HIV juga begitu, Pak. Obat tetap diminum, harus diminum. Ya karena itu ada karantina yang harus dilakukan melalui obat-obat itu untuk mengkarantina virus HIV itu. Sehingga ketika virusnya terkarantina, nah selmu butuh makan. Ya yang paling bagus minum racikan macin, suplemen harus total. Termasuk ada tambahan omega 3. Nah kalau kamu nggak minum omega 3, ya harus makan ini ikan laut dalam, salmon, ikan laut dalam lah. Apa itu ikan laut dalam lah? Cari sendiri lah ya. Nah, itu harus dimakan. Makanya ikan, daging, telur, seafood itu menjadi makanan pokok yang harus kamu usahakan dalam hidupmu. Nah, tentang orang-orang yang tidak suka dengan omongan saya, sebutu teing, saya tidak pusing dengan Anda. Kan itu mulut-mulutmu, tenggorokan-tenggorokanmu, lambung-lambungmu, usus-ususmu, sel-selmu sendiri. Kenapa masih saya harus pusing? Karena saya udah menjalankannya untuk diri saya gitu. Ya, ini penting banget. Makanya lepas obat seumur hidup. Apabila mematuhi aturan hukum kesehatan yang Bapak terapkan, mohon jawabannya. Nggak bisa, Pak. Tetap harus minum obat itu. Sampai kapan, Pak? Saya nggak tahu. Apakah ada keajaiban? Mungkin bisa terjadi keajaiban. Karena selmu kuat. Nah, kalau selnya kuat, selnya makan sel yang lemah, selnya menjadi luar biasa, ditambah kamu rutin olahraga, rutin mengeluarkan keringat, lipomamu bagus, ya kamu menjadi energiknya luar biasa, benar-benar hidup sehat. Nah, insya Allah kamu bisa melihat keajaiban itu terjadi. Dan kalau dokter memeriksa dan kemudian virusnya itu sudah tidak ada lagi, kenapa enggak? Makanya berhenti obat itu kamu kan harus MCU. Ketika kamu udah menemukan kolesterolmu tinggi dan gula darahmu rendah, dan itu rutin kamu dapetin, nah kenapa kamu enggak berhenti obat? Kalau saya udah berhenti. Makanya tahun 2022 dengan masalah saya jantung dan diabetes, saya berani berhenti di tahun 2022 itu. Karena apa? Kolesterol saya di atas 200. Dan gula darah saya HbA1-nya di bawah 5. Nah itu yang membuat saya berhenti total. Saya beli obat yang terakhir, tidak saya minum, tidak saya makan, dan kemudian jadikan
museum. Ini bukti saya pernah minum obat-obat kayak begini kan gitu. Ya, gitu ya Pak. Mungkin ini bisa menjadi jawaban. Ya, enggak sempurna, tapi ini menjadi info buat Anda.